Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala nabiyyi ba'd amma ba'du. Yang kami hormati tim Mulakasa pada kesempatan pagi hari ini yang diketuai oleh Ibu Elia Rasana Sasangha selaku ketua sidang, yang kami hormati, serta Ibu Heni Anggraini selaku sekretaris sidang, dan mohon izinnya Pak Ketua Legislatif sekaligus Majelis 1 Syekh Profesor Kandidat Prof. Dr. Son Haji MAG. Saya dulu Pak. Alhamdulillah. Dan Pak Lutfi Salim ya, yang selama sudah menjadi ayah. Ya. Iya. Saudara Eko Setiawan ya, dan supporternya banyak, ramai supporternya nih, angkatan 2019 ya. 2019 berarti sekarang semester 10 ya, terlambat ini ya, terlambat. Kenapa terlambatnya? Ada permasalahan seperti file yang hilang karena laptopnya rusak. Ya itu teknis lah, itu cara nyimpannya. Makanya jangan simpan telur di satu tempat, gitu kan? Di backup di beberapa tempat gitu. Dan jangan sampai lupa mengupdate yang di backup itu. Tiba-tiba lagi sering kejadian gitu kan. Iya, telur disimpan satu tempat jatuh ya hancur semua gitu kan. Sama juga file juga gitu. Itu juga pelajaran bagi yang lain ya. Terus ada kendala lain? Ada kendala lain? Sedikit malas. Sedikit malas. Oh, padahal penelitian Anda tuh menarik sama kayak riset saya kemarin gitu kan. Riset saya ke Tasikmalaya, jalan-jalan gitu kan. Ke Puncak Mas, ke Tasikmalaya, dibiayain lagi kan. Nah, itu kan pas baca, wah ini hampir sama dengan penelitian saya di 2023 kemarin kan, community based tourism ya. Oke. Baik, secara kesan ya, saya seperti disampaikan oleh Ibu Ketua ya, alhamdulillah ya, saya lihat sepertinya Anda menguasai ini skripsi yang Anda tawarkan ini. Coba kita ingin lihat dulu seperti apa sih Tegalrejo itu. Nah, coba tampilkan ininya, potensinya. Videonya ada nggak videonya? Videonya Pak. Iya, kita pengen lihat dulu kan potensi alamnya seperti apa sih Tegalrejo ini. Fotonya videonya tidak ada Pak. Terus fotonya ada di situ. Ya di samping sini kita pengen lihat kan. Hitam semua. Iya, hitam semuanya ini. Siapa tahu nanti ada Pak Son mau investasi di sana gitu. Ya, sebentar, jarak dari Bandar Lampung ke sana berapa kilo? Kurang lebih Berapa jam dan berapa kilometer dan berapa jam? 3 jaman Pak. Karena mengingat untuk masuk perjalanan juga, kalau kita dari jalan lintas kan. Lintas mana? Lintas Lampung Tengah Pak. Lampung Tengah. Ya, Lampung Tengah. Kalau kita dari Sendang Asri, Sendang Baru itu mengkol kanan, dan kanan itu gambar dari lintas Sumatera maksudnya. ya, jalan ini Pak, jalan pedesaan ke gunungnya. Oh ya, itu jalannya untuk yang pertama itu memang masih susah diakses Pak, karena jalannya jelek berubah. Dia berbatasan dengan Pesawaran apa ini? Dengan Pringsewu Pak. Pringsewu. Register 22. Coba mana ini, coba geografisnya ini, coba kita pengen lihat. Biar tahu semuanya ya kan, lain siapa tahu nanti ada sosiologi mau rapat ke sana kan, liburan ke sana gitu. Iya, kita ini kan sedang menggalakkan potensi wisata nih. Sendang Baru ya. Iya Pak, Sendang Baru. Ini YouTube aja ada. Anda harusnya sudah mendokumentasikannya di ini ya. Ya. Ada kolam renangnya juga ya. Ada Pak. Dalam 1 tahun pengunjung ada berapa total ya data ini? Pengunjung untuk 1 tahun. 1 tahun itu kurang lebih, kemarin waktu saya wawancara dengan Bu Mulia, selaku pengelola, kurang lebih itu ada 1.500, paling rendah itu 700 gitu. Per tahun atau per bulan? Per bulan? 1 tahun. 1 tahun. Ya, karena dia ini belum terlalu terekspos Pak. Terus biaya masuk Biaya masuk tempat wisata per 1 orang itu 10.000. 10.000 itu berikut
parkir seperti itu Pak. Iya, seperti itu berikut parkir. Oke, sarana prasarana disediakan? Sarana prasarana yang disediakan ada musola, MCK, ada gazebo, kemudian ruang untuk apa namanya? Kalau untuk diskusi apa ya? Ruang untuk diskusi, pertemuan-pertemuan itu ada yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Terus? Ada kolam, kolam renang tadi, kemudian taman bunga. Tempat ibadah tadi apa? Tempat ibadah disediakan? Musola Pak, langgar. Musola. Iya, langgar. Sudah disurvei musolanya seperti apa? Sudah, Layak Pak. tidak? Tempat ibadahnya? Ya. Tempat ibadah musolanya ukuran berapa? Ukuran kurang lebih ukurannya 8 kali 8 Pak. Mungkin 8. Langgar. Baik, penginapan nggak ada? Ada sana? Penginapan masih dibuat Pak. Yang sudah selesai dibuat itu karaokeannya Pak. Malah karaoke aja dulu. Kemudian jarak dengan rumah penduduk? Itu di penduduk juga Pak. Di penduduk. Kita penduduk. Ya, maksud saya ini kaitannya Anda di prodi sosiologi agama. Kalau kajiannya seperti ini kan akan kesannya pure seperti sosiologi secara umum ya. Kita mendeskripsikan tentang adanya upaya-upaya ini. Maksudnya agak ditarik-tarik ke agama lah, saya kena isu sekarang kan terkait dengan isu halal, saya kan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi tentang ekowisata halal, nah, sedang apa yang di wisata halal, ya, pada potensi halal Tegalrejo. Nah, kan ada kata halalnya, jadi ada kesan ke arah permasalahan kehalalannya di mana gitu kan. Itu nanti ada kaitannya dengan juga Anda sebagai prodi sosiologi agama sebuah rekomendasi ya. Nah, oke. Nggak ada videonya tadi ya, adanya di YouTube ada ya. Nah, nanti kita cek lah di YouTube ya. Baik. Tadi apa rumusan masalah Anda tadi? Yang pertama rumusan masalahnya yakni bagaimana upaya kelompok sadar wisata atau Darwis dalam meningkatkan potensi wisata Telogorejo, Sendang Baru. Pertama upayanya ya. Yang kedua mengenai bagaimana partisipasi masyarakat dalam meningkatkan wisata Telogorejo, Sendang Baru, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Oke ya. Jadi tingkat partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam pengembangan ataupun potensi wisata yang ada di Tegalrejo ya. Baik, berikutnya terkait tentang informan. Nah, informan yang Anda menggunakan teknik apa dalam menentukan informannya ini? Menggunakan teknik positive sampling Pak. Ya. Kenapa menggunakan itu? Karena teknik ini dirasa cocok untuk digunakan karena peneliti menyiapkan suatu soal, akan tetapi informan ini tadi bebas menjawab sesuai apa yang ada di lapangan seperti itu Pak. Jadi sesuai. Ya, sesuai dengan kriteria yang sudah Anda tetapkan ya. Iya. Siapa yang menjadi informan kunci di sini? Untuk informan kuncinya Ibu Nuria Pak. Bu Nuria, dia sebagai apa dia nih? Selaku pengelola dan penasihat Pokdaris ini tadi. Oh, malah ketua Pokdarisnya ini Bu Nuria ini? Bukan Pak, ketua Pokdarisnya Bapak Ali Usman. Ya, Ali Usman Pak. Kemudian Bapak Ali Usman yang dijadikan sebagai ketua Pokdaris Telogorejo, sebagai informan utama. Ya. Ya Pak. Selain itu, kenapa bukannya Pak Ali Usman ini sebagai informan kunci? Karena Ibu Nuriah ini kenapa peneliti menjadikan Ibu Nuriah informan utama? Karena dinilai beliau ini lebih paham, karena beliau ini memang yang pertama kali mampu meneruskan dan mengembangkan benih-benih ini tadi Pak, upaya-upaya Pokja
Terus Bibi lele kan. Ya, Ibu Nuria ini sebagai penasehat ya. Kemudian Pak Muhammad Ali Usman. Selain Pak Ali Usman, siapa lagi di sini? Ada Bapak Sulaiman, Wakil Ketua Pokdarwis Loberjo. Kemudian ada Bapak Muhammad Basyarudin selaku Kepala Kampung Desa Sendang Baru. Kemudian Ibu Nuriah tadi. Kemudian ada Bapak Soni Sakdullah selaku Kasih Kesejahteraan Sendang Baru dan Sekretaris Pokdarwis Loberjo. Oke, baik, cukup ya. Berikutnya terkait tentang data yang Anda kumpulkan ya di lapangan sebelum kita masuk ke teorinya nanti kan. Tentunya bahwasannya Tegal Wisata ini berdiri dari tahun kapan? Mulai dibuka untuk publik? 19 untuk publik Pak ya? 2017. Untuk publik 2017. Oh, 2017 itu diresmikan. 2017 diresmikan. Sebelum nama Tegalrejo apa nama tempat wisatanya itu kan ada situ. Ini sudah dibuka sejak tahun 1985 itu. Oh iya. Oh iya. Ya. Ada kesadaran bahwa masyarakat bahwasanya memang Tegalrejo ini sudah dijadikan tempat atau lokasi wisata masyarakat secara lokal ya sejak tahun 1985. Baru kemudian 2015 dibuka secara menjadi objek wisata ya oleh Dinas Kebudayaan dan seterusnya ini. Terus Pokdarwisnya sendiri terbentuk tahun kapan? Mulai terbentuk? 2015 Pak. Nah. Benar. Iya Pak, benar Pak. Oke, ya dari 2015 sampai dengan sekarang ya kurang lebih sekitar 9 tahun ya. Nah, sudah ada berapa kepengurusan sebelumnya? Itu sudah ada kurang lebih 40 Pak. Bukan, maksud sudah berapa periode kepengurusan? Periode pengurusan itu baru 1 kali ini Pak bertahan dari awal dari ketua pertama itu Bu Haja Nuriani ya. Kemudian dilanjut ketua Pokdarwisnya Bapak Alisman. Oke, jadi 2015 sampai dengan 2015 sampai dengan 2002 ya sampai laksana penelitian ini ya. Baik. Dari 9 tahun itu ya apa saja upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pariwisata yang ada di Desa Tegalrejo ini? Adapun upaya untuk meningkatkan wisata Danau Loberjo ini yang dilaksanakan oleh Pokdarwis, yakni ada pemberdayaan masyarakat yang memiliki perspektif profesional. Kemudian seperti apa itu? Bisa dijelaskan itu? Pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang memiliki profesional yang menitik beratkan pada usaha dalam meningkatkan kemandirian dan memperbaiki sistem pemberian. Ya, contohnya yang dilakukan oleh Pokdarwisnya. Contoh konkretnya. Oh, seperti ini Pak, membangun suatu jaringan seperti jaringan sosial itu tadi. Terus? Kemudian pembenahan jalan itu tadi Pak, salah satu yang diupayakan. Sama ini perbaikan infrastruktur ya. Ya. Nah, terus apa lagi?
kemudian sarana prasarana juga. Apa yang dilakukan dengan sarana prasarananya? Itu tadi anggota Pokdaris itu bekerja Pak. Jadi orang-orang anggota Pokdaris itu ya dipekerjakan juga, di situ bekerjanya. Dia ada yang membangun seperti kemarin itu membangun gazebo, terus pemerataan tebing jalan, kemudian pemeluasan lahan yang dekat dengan perbatasan register. Sumber dananya dari mana? Itu sumber dananya dari ini tadi, dari pariwisata, kemudian dari iuran-iuran anggota ini tadi Pak, dikelola. Dengan dana desa ada hubungannya nggak di sini? Dana desa kemarin waktu saya wawancara dengan Bapak Muhammad Basyaruddin selaku ini kepala desa yang mengupayakan dan partisipasi itu dari Kabupaten Lampung Tengahnya langsung Pak, dari dinas kabupaten. Enggak, maksud berarti ini tetap masih dikelola oleh masyarakat ya, bukan oleh pemerintah daerah ataupun investor dari luar ya. Ya. Ada uraian di sini. Ada uraiannya di sini. Di halaman berapa? Terkait dengan upaya-upaya yang telah dilakukan itu kan. Nah, itu kan data utama istilahnya ya. Ini Pak halaman 55. 55. Modal pengorganisasian aksi sosial kemasyarakatan. Nah, itu kan sudah analisa Anda kan? Latar belakangnya. Nah, itu kan latar belakang. Sekarang pengen data itu di mana nyimpannya? Di bab 3 kan? Iya. Ya, nanti dipindahkan ke sini ya. Ya. Upaya-upaya maksudnya biar apa yang membacanya itu terstruktur gitu. Apa saja kan Anda kan rumusan masalahnya kan apa saja upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pokdarwis kan? Iya, Pak. Dalam meningkatkan apa tadi ini ya rumusan masalah yang tadi? Dalam meningkatkan potensi wisata. Nah, apa saja? Uraikan saja tadi. Pertama, mereka misalnya memperbaiki infrastruktur ya kan? Kemudian berurutan gitu poin per poin. Jadi enak bacanya. Jangan hanya sebatas deskripsi secara umum di sini ya. Kemudian tadi terkait pendanaan ya kan. Ini misalnya pendanaannya ini masuk ke ini tidak masuk ke bagian daripada badan usaha milik desa enggak? BUMD. Badan usaha milik desa Pak. Ya, BUMDes kan? BUMDes. Enggak masuk ya. Jadi istilahnya betul-betul istilahnya karena memang mandiri Pak dananya itu tadi. Dari ini, Pokdarwis ini. Iya. Ya, tidak ada muncul konflik di situ ke depannya. Potensinya. Nampaknya ada Pak. Karena melihat kan danau itu berbatasan dengan Taman Nasional Register 22 Waiwaya. Nah, itu memang waktu pemerataan tanah itu sampingnya benar-benar pas dengan pembatasan. Jadi dikhawatirkan kalau nggak ada pemantauan itu bisa semena-mena itu tadi dalam peluasan tempat. Oke. Meskipun memang setiap harinya ada patroli polisi hutan di situ, bahkan ada menara pemantauan. Ya, baik. Itu upaya-upayanya. Kemudian keterlibatan masyarakat seperti apa? Bisa digambarkan sudah dalam pengelolaan ini ya. Keterlibatannya masyarakat bukan hanya sekedar memberikan ide-ide masukan saja, akan tetapi masyarakat dapat mampu secara langsung tuh berterlibat seperti ibu-ibu yang merawat bunga-bunga, taman bunga, kemudian bapak-bapak yang mampu membantu mencangkul kayak kemarin itu memeratakan tanah yang ada di dalam. Selain itu UMKM juga mereka UMKM sana harus warga sana atau pedagang-pedagang itu harus warga daerah desa sana atau boleh dari luar? Untuk UMKM yang ada di sana itu diutamakan masyarakat situ karena memang adanya Purworejo itu untuk membangun manifestasi desa itu. Ada di sini uraiannya. Kurang lebih ada Pak. Mana coba? Ya berarti kan keterlibatan masyarakat. Ya, kan kita lihat datanya kan. Jangan hanya cerita ya, ada nggak tertulis nggak? Takutnya Anda
cerita-cerita nggak taunya tidak tertulis, kan biasa seperti itu mahasiswa. Partisipasi masyarakat berperan sebagai komponen utama dalam sebuah pembangunan. Halaman 2 Pak. Suatu desa yang sedang diperuntukkan untuk memastikan meningkatkan budaya ekonomi berdasarkan masyarakat. Seperti memberikan kemampuan merawat rumah. Jadi Pak, di penjelasan yang sama juga dijelaskan oleh Bapak Sarjono selaku masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar wisata Tuagurejo sekaligus selaku kepala dusun 5 desa Sindang Baru. Nah jadi Bapak Sarjono ini memang bertempat tinggal di dusun 5 dan Telogorejo ini memang bertempat di dusun 5. Jadi menjadi beliau Bapak Sarjono ini lebih paham, maka peneliti menjadikan Bapak Sarjono ini sebagai salah satu informan. Oke, baik. Dari data-data yang Anda peroleh ya, Anda ingin menganalisanya ya, menganalisanya dengan menggunakan beberapa teori di sini ya. Saya lihat teori Anda juga padat sekali di sini ya. Ada dari tindakan sosial, ada model sosial, itu kan juga terkait semuanya dengan pemberdayaan masyarakat ya. Ya enggak? Ya. Apa yang Anda maksud dengan pemberdayaan masyarakat ini? Pemberdayaan masyarakat Pak. Pemberdayaan masyarakat itu merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan masyarakat. Yang semulanya masyarakat itu mohon maafnya mungkin ada rasa yang belum tergugah subordinasinya atau memang belum memiliki kecakapan dalam suatu hal, maka adanya suatu pemberdayaan itu dibutuhkan Pak, untuk membangun subordinasi serta efek-efek positif yang mungkin dapat bermanfaat di depan seperti itu. Oke, berikutnya terkait model sosial. Apa yang Anda maksudkan dengan model sosial teorinya Pierre Bourdieu? Pierre, bahasa Perancis Pierre. Bourdieu. Pense, Pierre. Apa yang Anda maksudkan model sosial di sini? Kemudian Anda menganalisa dengan terkait dengan data yang ada di Sindang Rejo. Ini terkait penguasaan Anda ininya ya. Anda sebagai cara sarjana sosiologi ini ya, menggunakan teori yang ada. Jadi model pengembangan masyarakat ini di lapangan tadi mencakup ada 3 macam. Yang pertama ada pembangunan masyarakat lokal. Iya, di halaman berapa tuh ada di situ Bourdieu kan? Di halaman 34. 34. Dari 34 sampai dengan 39 Pak. 39 ya. Jadi kelompok sadar wisata yang tadi juga selain memiliki tindakan sosial, juga memiliki adanya keterlibatan teori modal sosial, yakni memiliki 3 unsur komponen penting. Yang pertama ada modal sosial kepercayaan, kemudian kedua ada modal sosial jaringan atau network, kemudian yang ketiga ada norma, seperti itu Pak. Ya. Bagaimana Anda melihatnya berdasarkan teorinya Bourdieu ini, Pierre ini terkait tentang data yang Anda temukan di lapangan, menganalisa yang menggunakan teorinya Bourdieu ini, baik itu terkait dengan upaya ataupun partisipasi masyarakat. Nah, ini kan datanya udah ada nih. Anda melihat ada tadi kan, ada kemandirian masyarakat, bangun jalan, terus ada istilahnya pemberdayaan ekonominya dengan berdagang di sana, dilibat seluruh masyarakat sana, dengan terus penataan tempat wisata, semuanya dilakukan oleh masyarakat sana yang terkoordinasi dalam kelompok sadar wisata.
Anda melihatnya berdasarkan teori Bourdieu ini seperti apa upaya mereka ini, upaya dan partisipasi mereka ini? Ya, seperti yang pertama itu mengenai modal sosial kepercayaan ya. Jadi mereka itu karena mau membangun ataupun mau berpartisipasi ya karena adanya suatu hubungan kepercayaan kan sebelum mereka mau membangun berpartisipasi, mereka kan dipertanyakan dulu seperti itu. Nah, itu yang kadang menjadi sulit ya. Misalnya itu sebuah potensi yang ada itu akhirnya menjadi potensi konflik sebenarnya kalau tidak ada modal kepercayaan sesama masyarakat. Nah, ini menurut Anda menjadi modal sosial pertama ya, nilai kepercayaan antar trust mereka kepada sesama warga ya. Betul antara sesama warga dan anggota kita gitu ya, tidak ada kecurigaan gitu kan, atau tidak ada dusta di antara kita ya kan? Maksudnya apa, ada keterbukaan dari pemasukan income yang ada gitu kan, ada di situ? Tidak ada Pak, kalau ada itu pun ketahuan maka ada sanksi tersendiri Pak. Apa itu misalnya sanksi? Sanksinya ya seperti ada tertera di sini, ada uraikan di sini. Tidak ada. Kenapa nggak diuraikan? Itu justru menarik, itu uniknya itu. Trust kan Anda tadi kan menjelaskan kepercayaan trust gitu kan. Tapi Anda buat kosong saja tadi itu. Jadi pertanyaan saya, justru itu menarik. Justru nilai itu yang utama gitu, yang kadang tidak dimiliki oleh tempat yang lain. Apa contoh ini punishment ataupun hukum yang diberikan? Ya, Pak. Contohnya. Diberikan seperti dikeluarkan secara langsung. Ada terjadi itu? Ya, belum. Hanya masih kemarin waktu saya wawancara dengan Bu Nuria masih belum ada. Belum ada. Nah, berarti kan masih komit dalam menjaga itu ya. Tapi ketika ada temuan ada tertulis ya. Konsekuensi tertulis ya. Konsekuensi itu tertulis. Ada. Kalau dokumennya belum ada. Sama beliau belum ditulis nampaknya. Hanya kemarin waktu peneliti wawancara mengutarakan seperti itu. Tapi untuk ada enggak tertera enggak di sini? Enggak ada. Nah, itu maksud saya terkait Anda analisa terkait kepercayaan modal sosialnya itu yang kadang sulit tengah masyarakat itu kan, untuk menanamkan. Pasti ada kecurigaan kalau sudah maju sedikit biasanya gitu, digoyang-goyang gitu kan, ada muncul pihak ketiga yang ingin merebut apalagi misalnya terjadi pergantian kades ke depannya, itu kan menjadi potensi konflik. Nah, itu hampir terjadi di seluruh desa. Kemarin waktu survei ke daerah KKN saya kemarin udah terungkap seperti itu gitu kan. Nah, jadi justru itu temuan menarik Anda menurut saya ya. Dari modal sosial ini, trust itu yang betul-betul ditanamkan agar upaya ini akan dapat berkelanjutan, ada sustainability-nya. Kalau tidak kepercayaan itu munculnya ke depannya ya konflik gitu. Nah, itu berarti masyarakat sana ataupun Pok Darwis secara kesadaran ada pernyataan seperti itu, dan itu harus Anda ungkapkan di sini. Ya. Ada nggak ungkapan itu? Itu yang ada rekamannya? Belum ada Pak. Hah? Belum saya masukkan. Enggak, rekamannya ada? Rekamannya Pernyataan Ibu itu tadi? Enggak ada Pak kalau yang bagian itu. Terus? Hanya saya ingatkan saja yang bagian itu tadi. Ya itu maksudnya ada ketika ditanya itu ada sumber depan wawancara Anda dengan Ibu Nuria tadi. Ya. Baik. Terakhir kesimpulan ya, seperti disampaikan oleh Ibu Ketua tadi ya, Anda ini seperti rangkuman tuh, merangkum ini ya. Poin-poin saja, apa saja sih upayanya tadi ya. Pertama tadi dari infrastruktur, kemudian manajemen keorganisasian kelompoknya gitu kan. Yang terus melakukan musyawarah, keterbukaan dengan menanamkan nilai-nilai keterbukaan. Itu saja kan, itu yang penting ya kan. Kemudian tadi misalnya upaya pengembangan di tempat ininya melalui medsos. Poin-poinnya saja, jangan dirangkum seperti yang kesimpulan Anda ini ya. Oke, saya kira itu Bu, secara umum ya alhamdulillah saya kira menggambarkan ya ada kemampuan dari si mahasiswa dalam meneliti di lokasi wisata sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Muslimin.
untuk selanjutnya